Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ya hasil ringkasan saya dalam bentuk video. Nah, jadi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Tobing, NIM 2110417317, kelas M1, jurusan manajemen. Untuk mata kuliahnya metode penelitian bisnis, dan dosen pengampunya itu Bapak Adi Mursalin SEMM. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke hasil ringkasannya. Nah, jadi di sini kami meringkas itu pada bab 1 untuk menentukan judul penelitian. Nah, jadi apa saja sih yang diperlukan untuk membuat tulisan yang menarik? Nah, jadi sebagian dari kita ini mungkin menjawab rangkaian narasi, pilihan diksi, alur penceritaan, bahkan kepadatan riset. Tetapi bagian yang tidak kalah penting adalah mencantumkan judul yang tepat. Ibarat sampul, judul adalah rangkaian dari kalimat di bagian yang paling atas karya tulis kita. Dan di sanalah pembaca bisa mulai menilai mutu tulisan kita. Judul yang tepat tidak hanya membutuhkan rangkaian kalimat yang unik, menarik dan kontekstual, tetapi juga rapi dan sesuai dengan kaidah. Tata penulisan yang amburadul hanya akan membuat calon pembaca merasa penulis tidak memiliki kredibilitas atau kemampuan yang terpercaya. Sehingga jangankan untuk membaca ya, melirik lagi saja pun belum tentu berkenan. Nah, jadi agar terhindar dari kesalahan tersebut, ya, simak penjelasan saya secara cara penulisan judul yang tepat ya menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu, untuk setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Ada beberapa ragam ya cara penulisan judul, di antaranya adalah menulis keseluruhan huruf dengan huruf kapital. Sebagai contoh, anak perawan di sarang penyamun itu menggunakan semuanya huruf kapital. Cara itu tidak salah, akan tetapi untuk menimbang dari segi kerapian, banyak yang lebih memilih cara konvensional ya. Cara penulisan judul yang benar adalah menulis setiap awal kata dengan huruf kapital, terutama huruf pada kata paling depan. Jadi perhatikan ya, Siti Nurbaya salah asuhan ronggeng dukuh peruk. Nah, jadi untuk awal kalimatnya itu menggunakan huruf kapital. Nah, jadi aturan ini berlaku untuk hampir semua jenis kata ya, termasuk nama, tempat, sifat, keterangan. Namun ada beberapa pengecualian yang akan dijelaskan pada poin-poin seperti berikut. Nah, yang kedua, gunakan huruf kecil ya untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Yang dimaksud dengan preposisi adalah kata-kata yang diikuti oleh kata lainnya. Ya, dilihat dari fungsinya, kata ini memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memberikan kesinambungan antara kata sebelum dan kata selanjutnya. Yang termasuk dalam preposisi di sini adalah di, ke, pada, dalam, yaitu, kepada, daripada, untuk, bagi, ala, bak, tentang, mengenai, sebab, secara, terhadap, dan seterusnya. Nah, jadi untuk sedangkan ya, konjungsi adalah nama lain dari kata sambung ya. Kata ini memiliki fungsi untuk menghubungkan kata-kata, kalimat-kalimat, dan ungkapan-ungkapan, dan tidak memiliki makna khusus ya jika berdiri sendiri. Kata-kata yang termasuk konjungsi termasuk dan, atau, tapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh, karena, sehingga, bahwa, kalau, untuk, dan kemudian. Nah, dan yang terakhir ini interjeksi adalah istilah-istilah lain untuk kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kata ini relatif jarang ditemui pada judul karya-karya tulis serius, tapi banyak menjadi pilihan untuk narasi yang bersifat ekspresif. Contoh interjeksi adalah alhamdulillah, duh, ih, cih, yu, wah, wow, amboy, ah, lo, dan lain-lain. Nah, jadi meskipun demikian ya, ketiga jenis kata partikel tersebut ya harus tetap ditulis dengan huruf kapital apabila letaknya di kata pertama sebuah judul. Sesuai dengan kaidah awal, kita bisa menjadikan ya sejumlah karya besar sebagai contoh pengecualian ini. Termasuk dari Ave Maria sampai jalan lain ke Roma kalau tak untung. Atau judul-judul berita yang sering kita lihat seperti wow, lihat nasib artis ini sekarang. Nah, dan yang ketiga, perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Terkadang kita menemukan kata ulang pada judul yang akan kita gunakan. Untuk mengetahui cara penulisannya, pertama-tama kita harus mengenali bentuk kata ulang tersebut ya.
pada dasarnya kata ulang yang bisa didefinisikan sebagai kata yang telah mengalami pengulangan, reduplikasi pada kata dasarnya. Nah, kata ulang murni dwilingga dan kata ulang semu yang ditulis dengan huruf kapital di setiap awal pada kata karena sifatnya yang bisa dibilang tidak mengalami perubahan apapun ya, seperti contoh berikutnya. Contoh ya, pengalamanku menyembelih biri-biri di hari raya kurban. Nah, jadi untuk huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital ya. Hidup si kupu-kupu malam. Nah, jadi pengulangannya kan sayap-sayap kenangan, kecil-kecil jadi manten. Nah, jadi sedangkan untuk kata ulang sebagian kata ulang yang berimbuhan ya, kata ulang dwipura dan kata ulang perubahan, semua yang sederhananya sudah mengalami perubahan bentuk ya, hanya ditulis kapital pada huruf pertama kata ulang ya, seperti pada judul-judul yang berikut ini. Seperti misalnya kan Kapolres Situbondo ya. Gerak-gerik ibu korban mencurigakan ya. Berjalan-jalan di kota Surabaya, cerai-berai negeriku. Nah, ini contohnya ya. Jadi secara umum dalam membuat sebuah judul juga kita harus memperhatikan bentuk dan tata kalimat untuk memutuskan mana saja kata yang harus kita beri huruf kapital. Nah, kemudian kita lanjut ke aturan penulisan judul pada sebuah penelitian. Jadi skripsi yang merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil-hasil penelitian. Nah, skripsi yang ditulis dapat berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka, kajian numerik, kajian analitik, ataupun hasil dari pengembangan suatu teknologi ya. Pada penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk penulisan karya ilmiah yang terakhir dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1. Nah, jadi untuk memperoleh keseragaman ya dalam format penulisan, maka diperlukan pedoman yang mengatur hal-hal tersebut. Selain untuk menyeragamkan format penulisan, pedoman tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas tulisan dari para mahasiswa. Dalam manakah ini dan dibahas mengenai aturan-aturan penulisan judul penelitian yang baik dan benar. Nah, jadi untuk judul penelitian juga berisi pernyataan yang secara spesifik ini mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan. Ya, untuk mencerminkan konsep dari segala atau gejala atau fenomena yang diteliti atau sehubungan antar konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Nah, kemudian untuk kriteria judul penelitian yang baik adalah singkat, jelas, menarik, dan mudah diingat. Tidak membuka penafsiran ganda dan menunjuk dengan tepat masalah yang akan diteliti. Judul penelitian tidak perlu mengikuti pola SPOK karena judul yang merupakan rangkaian kata bukan kalimat. Nah, kemudian untuk judul penelitian harus aktual dan mencerminkan hasil yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Selain dari itu, judul tidak boleh mengandung tabel, gambar, singkatan, dan kata-kata yang tidak sopan. Nah, jadi ini kita untuk format penulisan judul penelitiannya adalah itu yang pertama itu diketik dengan huruf kapital, kemudian menggunakan huruf Times New Roman, dan untuk ukuran itu minimal 12. Untuk format ketikan harus dalam bentuk piramida ya, terbalik atau V. Nah, menggunakan spasi 2 jika lebih dari satu baris dan spasi 1 jika lebih dari 2 baris. Nah, untuk jumlah kata pada judul penelitian antara 14 sampai dengan 20 kata. Nah, tidak boleh disingkat dan ditulis pada bagian tengah. Bahasa daerah dalam teks ditulis dalam huruf miring atau italik. Tinjauan pustaka literatur Pio tidak dicantumkan ya sebagai bagian dari struktur artikel. Dengan demikian, pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan ya dalam bab pendahuluan, introduction, atau dalam pembahasan. Nah, untuk pengutipan pustaka dalam pembahasannya seperlunya saja dan yang lebih diutamakan itu adalah pembahasan terhadap hasil analisa yang ditemukan sendiri. Oke, baik. Jadi kemudian lanjut pada bab 2 itu mengenai latar belakang masalah ya. Ya, di sini kita akan membahas mulai dari pendahuluan. Ya, yang dimana di dalam sebuah penulisan itu, baik itu penulisan makalah, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Kata pendahuluan ini adalah bagian yang di dalamnya itu terdapat ya latar belakang penelitian. Jadi latar penelitian yang baik dan benar itu dapat membuat pembaca menarik
tertarik ya terhadap laporan penelitian yang dibuat. Jadi latar belakang ini harus dimulai ya dengan mendefinisikan topik. Penting mengidentifikasi topik mana yang perlu ditinjau dan apa saja yang sudah diketahui pembaca tentang topik tersebut. Nah, kemudian lanjut ke latar belakang dalam penelitian. Apa sih itu latar belakang dalam penelitian? Ya, jadi tidak peduli ya betapa mengejutkan dan pentingnya temuan penelitian Anda ya, jika Anda tidak memberikan informasi latar belakang yang diperlukan kepada pembaca, mereka tidak akan dapat memahami alasan Anda untuk mempelajari masalah spesifik yang Anda pilih dan mengapa ya menurut Anda penelitian Anda ini relevan. Dan yang lebih penting lagi ya, seorang editor yang tidak berbagi antusiasme Anda untuk pekerjaan Anda ya, karena Anda tidak mengisinya pada semua detail penting, kemungkinan besar ya bahkan tidak akan ya menganggap naskah Anda layak untuk waktu mereka dan para pengulas dan secara mengirimkannya kembali kepada Anda. Nah, jadi untuk menghindari penolakan seperti itu ya, Anda perlu memastikan bahwa Anda menarik minat pembaca dan membantu mereka untuk memahami kontribusi pekerjaan Anda pada bidang spesifik yang Anda pelajari. Jadi komunitas riset yang lebih umumnya atau publik ya. Nah, jadi untuk latar belakang masalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan ya mengapa masalah yang diteliti itu penting ya. Dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu dan kepentingan pengembangan. Kemudian latar belakang masalah penelitian atau research background adalah bagian pertama yang sangat penting ya dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper ataupun tesis. Jadi latar belakang masalah penelitian ini menjelaskan ya secara lengkap ya topik, subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih dan mengapa ya melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Atau ya latar belakang masalah penelitian itu berisi informasi ya tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan ya agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Kemudian latar belakang masalah ini juga berisi ya tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada satu proyek penelitian ya, tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada ya, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Jadi dalam latar belakang ini ya peneliti harus melakukan analisis masalah ya sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini ya, peneliti harus dapat menunjukkan adanya satu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Nah, kemudian bagian latar belakang masalah juga itu menjelaskan mengapa satu penelitian itu dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan ya dalam penulisannya. Kemudian latar belakang juga ini mengidentifikasi dan menggambarkan ya sejarah, sifat masalah penelitian yang didefinisikan dengan baik dan mengacu pada literatur yang ada. Informasi latar belakang itu harus menunjukkan ya akar masalah yang sedang dipelajari, konteks masalah yang sesuai dalam kaitannya dengan teori penelitian, dan atau praktik ruang lingkupnya, dan sejauh mana penelitian sebelumnya telah berhasil menyelidiki masalah atau mencatat secara khusus yang dimana terdapat kesenjangan yang coba diatasi oleh penelitian Anda. Nah, kemudian latar belakang masalah ini juga merupakan informasi yang tersusun ya, sistematis, berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik ya, yang menarik untuk diteliti. Jadi masalah yang terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Jadi tidak semua masalah adalah fenomena yang menarik. Masalah yang fenomenal itu adalah masalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Nah, jadi kemudian latar belakang ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Jadi pentingnya permasalahan ya dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik di sisi teoritis dan praktis. Nah, jadi disebut juga ini merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah ya dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang logis. Nah,
Kemudian latar belakang masalah ini ya setidaknya memuat hal-hal ya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian ya, untuk dijadikan satu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang yang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Ya, kemudian kedua itu informasi kasus. Ya, baik secara langsung dan lewat ya pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini juga disebut latar belakang teoritis. Ya, jadi peneliti menghubungkan kasus yang satu ya dengan kasus yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus yang terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ketiga itu adalah tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Jadi latar belakang ini memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir ya persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya itu diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Nah, untuk cara membuat latar belakang masalah itu diantaranya dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama itu kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya satu keadaan berjalan ya bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. Bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar yang dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Ketiga itu membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat tinggal lain tentang topik terkait. Yang keempat, jika karya ilmiah ya punya kelemahan dalam latar belakanglah harus dijelaskan ya kelemahan tersebut. Nah, kemudian tujuan penelitian di mana dibahas ya permasalahan karya ilmiah lebih detail dan mendalam lagi. Nah, kemudian keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ya. Ketujuh ya, perumusan singkat ya mengenai pertanyaan penelitian. Kedelapan itu solusi ya berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Yang bagian 9 itu bagian awal ya, latar belakang ini merupakan gambaran umum lah ya. Dia tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid ya, terbalik buat gambaran umum tentang masalah dimulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan ditelitinya. Nah, kemudian 10 ya, bagian tengah adalah itu ungkapan fakta, fenomena, data-data yang dapat pendapat ahli yang berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya. Jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Nah, kemudian yang 11 itu bagian terakhir ya, diisi dengan alternatif, solusi yang bisa ditawarkan atau teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah judul ya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada cara membuat latar belakang penelitian atau proposal dan skripsi. Nah, jadi ketika menyusun proposal atau skripsi ini, wajar ya jika mahasiswa tingkat akhirnya sedikit kesulitan dalam membuat latar belakang penelitian. Namanya juga baru pertama kali ya kan. Ya tentu belum menemukan gambaran seperti apa sih latar belakang pada bab 1 ini. Nah, kemudian pada sub-sub bab panduan sebelumnya Anda juga sudah belajar ya mengenai ya bagaimana cara untuk menentukan judul skripsi yang tepat. Nah, kemudian apa yang harus Anda ketahui ya tentang latar belakang penelitian? Ya, jadi latar belakang penelitian ini adalah dasar atau suatu penelitian yang menjelaskan ya alasan-alasan masalah ya, perbedaannya sehingga apa yang akan diteliti ini dalam suatu penelitian. Kemudian permasalahan-permasalahan yang diteliti itu harus dijelaskan ya dalam lingkup yang lebih luas sehingga sedetail mungkin. Selain itu, penelitian juga harus menyatakan ya, bahwa sebelum ada penelitian terdahulu yang memecahkan permasalahan yang terjadi, atau jika sudah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tersebut ya, maka peneliti harus menyatakan perbedaan antara penelitian yang ia lakukan dengan peneliti terdahulu. Nah, dengan kata lain ya, latar belakang penelitian ya bukan hanya sekedar tentang alasan peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut, melainkan penjelasan yang lebih detail baik secara luas hingga berisi data pendukung atau tabel grafik maupun fakta yang terkait dengan variabel sesuatu yang diteliti. Nah, kemudian untuk
cara membuat latar belakang penelitian yang benar itu kayak gimana sih? Nah, jadi ada yang bilang ya, cara membuat latar belakang penelitian atau proposal skripsi itu harus seperti segitiga terbalik. Apa sih maksudnya ini? Lalu bagaimana menerapkannya dan pada judul penelitian kita gitu kan. Nah, jadi sebetulnya agak begitu sulit sih. Tapi yang terpenting untuk dipahami dahulu variabel penelitian Anda, baik secara mikro ya, detail maupun makro luas. Cari tahu ya hal-hal yang terkait dengan variabel penelitian. Nah, jadi ada 5 langkah dalam variabel artikel ini akan membantu ya untuk menyusun mengantar yang efektif lah ya untuk kedua jenis makalah penelitian. Yang pertama itu apa yang harus dibahas ya pertama kali pada latar belakang penelitian. Mulai pembahasan secara luas ya terlebih dahulu yang berkaitan dengan tujuan penelitian Anda ya. Jika saya berbicara secara umum, tentu akan bervariasi. Misalnya, ada penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu ya hubungan sebab akibat antara variabel. Ada juga yang bertujuan untuk membandingkan dua kata dan ada juga ya berbagai tujuan lainnya. Ya contoh pertama ya kan ya. Misalkan ya kita ambil contoh ya pengaruh profitabilitas ya dan leverage terhadap return saham pada PT ini gitu ya. Ya sebenarnya pada judul tersebut ya sudah terlihat ya bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat yang profitabilitas ya dan leverage sebagai sebab dan return saham sebagai akibat ya kan? Nah, jadi fokus pembahasan pertama itu adalah pada variabel yang menjadi akibat yaitu return saham. Ya, dari sini tugas yang cukup mencari tahu ya hal-hal terkait dengan return saham ya secara luas makro. Nah, coba caranya dipikirkan lebih mendalam. Return saham itu membahas tentang apa gitu ya. Aset perusahankah atau keuntungan dalam perdagangan saham atau laporan laba rugi, tentu yang benarnya tentang keuntungan ya dan dalam perdagangan saham. Nah, kemudian selanjutnya coba kita berpikir lebih luas lagi. Karena return saham ini merupakan keuntungan dalam perdagangan saham. Lantas ya di mana kita bisa membelinya? Apakah di Bank Indonesia, minimarket atau pasar modal? Tentu pasar modal dong, ya kan? Anda juga bisa mencari tahu istilah-istilah yang terkait dengan return saham. Misalnya trending, ya, analisa teknikal, analisa fundamental, rasio keuangan, investasi, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, namun dari beberapa istilah tersebut, ya tidak semua yang cocok. Anda masukkan pada bagian awal latar belakang penelitian. Kemudian lihat kembali yang paling terkait ya dengan return saham serta berhubungan dengan penelitian Anda secara keseluruhan. Misalnya apakah penelitian Anda ini juga membahas tentang trading atau analisa teknikal, analisa fundamental dan laporan keuangan. Ya dalam contoh ini ya tentu saja tidak ya. Tidak ada topik khusus ya tentang istilah-istilah tersebut ya. Jadi bagaimana dengan rasio keuangan? Ya dilihat dari semua variabel penelitian ini juga untuk menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen yaitu profitabilitas dan leverage. Namun tidak cocok ya jika Anda membahas pada bagian awal latar belakang ini, simpan dahulu lah istilah ini. Ya saya akan bahas pada tab 2 yang di bawah yang terakhir ya. Bagaimana dengan istilah investasi? Ya saya berpikir topik ini juga sangat cocok yang dimasukkan dalam bagian pertama pembahasan latar belakang penelitian ya, karena return saham ini merupakan bagian dari investasi. Nah, jadi ya secara berurutan mulailah pembahasan pada latar belakang investasi, pasar modal, saham dan return saham. Nah, kemudian pada contoh kedua ya, perbandingan return saham itu sebelum selama COVID-19 pada PT ini gitu misalkan. Untuk contoh judul ini ya, perbandingan hanya ada satu variabel return saham dengan dua periode data yang berbeda sebelum dan selama. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dua data dari satu variabel. Maka Anda bisa berfokus pada variabel utama yaitu return saham. Nah, jika saya ulangi penjelasan pada contoh pertama di atas ya tentu bakal membosankan ya, ujung-ujungnya urutan bagian pertama latar belakang seperti ini, investasi, pasar modal, saham dan return saham. Tapi perlu diingat ya, tidak ada ilmu pasti ya. Yang jelas mulailah dari pembahasan yang lebih luas sebelum Anda masuk ke variabel utama ya dalam contoh ini. Anda boleh saja ya memulai pembahasan dari topik COVID-19, pasar modal, IHSG, saham atau return saham. Loh, apa hubungannya dengan COVID-19 dengan return saham? Ya jangan tanya itu ya, justru karena ini adalah penelitian ya, ini dilakukan
Coba dilihat kembali ya, judul pada contoh yang kedua ini. Periode yang untuk penelitian adalah sebelum dan selama COVID-19. Jadi artinya penelitian ini bertujuan untuk membandingkan data sebelum masa COVID-19 dan selama masa COVID-19. Nah, kemudian kita bagian 2 ya. Untuk membahas variabel satu persatu atau sertakan teori dan hasil penelitian terdahulu. Jadi selain variabel return saham ya pada contoh pertama ya, juga terdapat 2 variabel lainnya, profitabilitas sebagai variabel ke-11 dan solvabilitas sebagai variabel kedua. Mohon maaf, saya ralat ya, probabilitas sebagai variabel X1 dan solvabilitas sebagai variabel X2. Ya, jadi sedangkan untuk contoh kedua hanya itu menggunakan satu variabel return saham. Nah, jika ada ya variabel lainnya, mulailah untuk pembahasan dari variabel tersebut ya. Anda juga bisa memulai dari profitabilitas X2 lalu solvabilitas X2. Jangan lupa untuk menyertakan teori terkait dengan hasil penelitian terdahulu. Untuk teori terkait ya, minimal Anda bisa menggunakan teori yang menyatakan ya bahwa salah satu variabel independen bebas atau X itu mempengaruhi variabel independen ya, terikat Y. Ya, misalnya seperti teori berikut ya. Saya kasih contoh ya, menurut Kashmir ya 2012 buku halamannya 204. Jadi untuk rasio return on equity dapat memberikan ya gambaran seberapa besar sih laba bersih yang setelah dikurangi pajak ya dibandingkan dengan modal saham perusahaan. Nah, jadi teori tersebut itu dapat menjelaskan alasan Anda untuk menggunakan rasio return on equity sebagai indikator pengukur nilai variabel profitabilitasnya. Jadi ketika Anda membahas tentang variabel profitabilitas, maka sertakan teori yang terkait. Begitu juga dengan variabel lainnya. Nah, sementara itu untuk hasil penelitian terdahulu yang benar itu adalah penelitian ya untuk menggunakan minimal satu variabel independen dan satu variabel independen yang sama. Untuk contoh ya, yang pertama itu minimal satu variabel yang sama. Untuk contoh kedua misalnya seperti hasil penelitian berikutnya. Ya, itu contohnya hasil penelitian yang diperoleh Olonini ya dan Ojenike pada tahun 2012. Kawaje et al serta Hengri 2012 itu menunjukkan ROE yang memiliki pengaruh yang positif serta signifikan sekali ya terhadap return saham. Nah, jadi untuk variabel X1 Anda bisa menyertakan hasil penelitian tersebut. Nah, kemudian ketiga itu sertakan pro dan kontra atau isu terkait pada latar belakang penelitian. Nah, pada tahap kedua itu bisa saja pro dan kontra ya sudah Anda tampilkan dari hasil penelitian terdahulu. Karena pada dasarnya ini tidak semua penelitian itu memberikan hasil yang sama meskipun menggunakan variabel yang sama pada teori yang sama. Nah, jika tidak ada pro dan kontra dari hasil penelitian terdahulu, Anda juga boleh ya menambahkan isu yang terkait dengan variabel penelitian. Isunya seperti apa sih? Nah, jadi misalnya ya katakanlah Anda ini melakukan penelitian tentang financial distress atau prediksi kebangkrutan lah ya pada perusahaan A. Kemudian Anda mendapatkan berita buruk ya tentang perusahaan yang mana ya berita tersebut menyatakan ya perusahaan A yaitu diambang kebangkrutan. Ya, jadi isu terkait ya seperti ini boleh saja Anda masukkan ya ke dalam latar belakang yang terpenting ya. Jangan lupa itu sertakan sumber isu tersebut. Lalu bagaimana jika tidak ada isu terkait? Ya tidak apa-apa ya karena isu terkait hanya sebagai pelengkap yang membuat latar belakang penelitian Anda itu menjadi lebih kuat. Nah, kemudian pada bagian 4 ada data atau grafik ya. Apa yang harus ditampilkan pada latar belakang penelitian? Untuk data ya, data ini tidak wajib ya pada bagian latar belakang ya sama seperti isu terkait. Data pada latar belakang penelitian juga sebagai pelengkap saja lah ya kan, dan bukan sebuah kewajiban ya. Kenapa ya? Karena tidak semua data variabel itu mudah ya untuk ditemukan. Misalnya seperti penelitian yang digunakan angket kuesioner. Padahal Anda baru menulis proposal skripsi di ACC aja belum, apa mungkin ya harus menyebar kuesioner hanya untuk menampilkan data di latar belakang. Ya, jadi demikian juga ya. Untuk penelitian tanpa menggunakan angket kuesioner, ada variabel yang mengharuskan peneliti untuk melakukan penghitungan tingkat lanjut untuk mendapatkan nilai variabel tersebut. Ada juga variabel yang mudah untuk mendapatkan datanya ya. Nah, jadi ya contoh untuk variabel yang memerlukan lah perhitungan tingkat lanjut misalnya seperti manajemen laba itu dihitung menggunakan 2 komponen. Ya,
discretionary dan non-discretionary. Jadi menghitung kedua komponen tersebut yang melalui 4 tahap ya. Bahkan untuk tahap kedua saja itu menghitung nilai accruals ya. Jadi menggunakan estimasi persamaan regresi OLS atau ordinary least square ya, tentu harus menggunakan software statistik seperti SPSS, PU ataupun Excel ya. Nah, jika datanya tidak memerlukan perhitungan lanjutan, nah kemudian kita masuk ya. Jika variabel penelitian Anda ini tidak memerlukan perhitungan lanjutan dan mudah untuk mendapatkannya, bisa di-download lah ya kan. Anda juga boleh menggunakan data variabel tersebut ya. Misalnya, untuk contoh judul pertama itu mencari hubungan sebab akibat. Anda bisa menggunakan data return saham variabel Y. Kemudian dari data tersebut Anda bisa menarik sedikit kesimpulan. Misalnya dari data tersebut terlihat return saham pada PTA ya dari tahun ke tahun cenderung meningkat ya. Return saham itu rendah terjadi pada tahun 2020 misalnya. Nah, contoh lainnya misalnya variabel Y pada penelitian Anda itu adalah total penjualan. Jadi jika Anda melakukan penelitian untuk perusahaan go public ya, tentu data bisa di-download. Jadi tampilan saja data total penjualan tersebut ya. Selain itu Anda juga bisa menggunakan data presentase pertumbuhan penjualan. Selanjutnya tergantung Anda lah ya, apakah ingin menampilkan data dalam bentuk tabel atau data dalam bentuk grafik chart ya. Nah, jika data ini memerlukan perhitungan lanjutan atau menggunakan angket kuesioner ya, yang diperlukan ya, untuk penelitian seperti ini ya tidak wajib yang menampilkan tabel atau grafik ya. Data pada latar belakang. Misalnya untuk penelitian dengan angket kuesioner, penelitian dengan judul ya, atau pengaruh jenjang pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan, misalnya pada PT mjournal.com ya kan. Nah, untuk mendapatkan data setiap variabel tentu harus menyebarkan angket kuesioner terlebih dahulu ya. Jadi apakah bisa menyebarkan angket kuesioner ke perusahaan ya tanpa surat pengantar dari kampus? Oh, tentu perusahaan akan menolak ya. Contoh kedua ya seperti penelitian yang menggunakan variabel yang rumit ya, itu atau membutuhkan perhitungan lanjutan seperti variabel manajemen laba yang disebutkan di atasnya. Judul seperti ini itu tidak wajib ya menyertakan tabel atau grafik data dalam latar belakangnya. Ya, kemudian untuk contoh kedua kasus tersebut, Anda juga bisa menggantikan tabel atau grafik data menggunakan isu terkait. Nah, tips 1 ya, gunakan data terkait lah ya kan. Ya, tetap fokus pada variabel utama, misal variabel independen kinerja karyawan. Contoh, pikirkan data apa yang mudah didapatkan ya serta berhubungan dengan kinerja karyawan, atau pikirkan secara global lah ya. Apakah total pengangguran, gaji, jumlah tanggungan, atau persentase BHK pemutusan hubungan kerja ya kan. Ya tidak mudah ya untuk mendapatkan gaji yang dengan jumlah tanggungan. Ya tentu ini bukan solusi yang tepat ya. Sementara cukup mudah ya untuk mendapatkan data total pengangguran dan persentase BHK. Cukup pilih satu yang paling tepat ya. Kemudian dipikir total pengangguran ya kurang erat kaitannya dengan kinerja karyawan ya, karena belum tentu pengangguran tersebut adalah orang-orang yang memiliki kinerja yang buruk. Sementara ya dipikir juga itu presentasi BHK juga jauh lebih tepat ya kan. Alasannya ketika ya kinerja karyawan yang buruk, maka karyawan tersebut berpotensi terkena sanksi PHK misalnya kan. Ya cukup masuk akal ya bukan? Selanjutnya Anda juga bisa menggunakannya data ini dalam dan rangkailah ya kata-kata yang mudah untuk dimengerti. Contoh kedua dari variabel dependent manajemen laba. Untuk mendapatkan data yang cukup mudah ya, itu bisa di-download ya, kesulitannya hanya untuk perhitungan lanjutannya lah ya kan. Nah, jika ini yang Anda alami ya lakukanlah ya sama seperti variabel kinerja karyawan. Pikirkan apa yang terkait dengan variabel manajemen laba. Apakah harga saham, total aset, total hutang, atau pertumbuhan penjualan ya kan. Nah, jika kita harus memilih ya kan, dipikir-pikir lebih cocok ya menggunakan data pertumbuhan penjualan. Kenapa? Karena dipikir itu pertumbuhan penjualan yang lebih berasal dari manajemen laba yang lebih baik pula ya kan. Kemudian yang untuk mencari tahu detail data ya terkait mungkin akan ya sedikit sulit, apalagi jika Anda belum betul-betul memahami variabel tersebut secara global. Nah,
Selain itu, Anda juga butuh upaya ekstra ya untuk mencari data tersebut. Yang solusi lainnya gunakan ya tips kedua berikutnya. Jadi ada tips keduanya juga ya gitu. Gunakan data mentah ya. Nah, untuk menggunakan data mentah ya. Jadi di sini kami berupaya hanya punya tips ya untuk contoh yang kedua. Variabel manajemen laba atau data itu bisa di-download ya. Tipsnya Anda juga tahu ya rumus apa yang akan digunakan untuk menghitung nilai variabel tersebut. FYI. Tahap 1 dari tahap 4 dari 4 tahap ya dalam menghitung nilai variabel manajemen laba itu menggunakan rumus seperti berikut. Misalnya total accrual atau TAC. Laba bersih setelah pajak atau net income dikurang arus kas operasi atau cash flow from operating. Nah, namanya juga menggunakan data mentah ya kan. Tentu yang menggunakan data yang belum diolah. Jadi Anda bisa menggunakan data atau laba bersih setelah pajak, net income atau arus kas operasi, cash flow from operating. Nah, jadi silahkan dipilih salah satu yang dan yang terbaik lah yang menurut Anda ya. Nah, kemudian tips yang kelima itu nyatakan ya Anda itu melakukan penelitian ya dengan judul apa. Nah, sertakan pernyataan Anda bahwa Anda ini melakukan penelitian dengan judul ya pada bab 1 pada satu paragraf terakhir dalam latar belakang. Jadi diupayakan itu mengaitkannya dengan latar belakang serta keseluruhan ya. Misalnya berdasarkan adanya kontradiksi hasil ya penelitian sebelumnya serta dari data return saham yang cenderung meningkat, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan judul misalnya kan pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap return saham pada sektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2020 ya, dengan asumsi bahwa dengan data ya 10 tahun tersebut telah mencerminkan perubahan sehingga dapat dilakukan analisis pada variabel penelitian yang digunakan. Nah, jadi sudah jelas ya bukan pada latar penelitian sudah selesai ya, latar belakang penelitian ini sudah selesai. Jadi panduan ini juga bisa digunakan ya untuk menulis latar belakang proposal maupun skripsi. Oke, baik. Jadi sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.